Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi min ba'di. Saudara-saudaraku, dalam keseharian ketika kita membaca doa, baik untuk pribadi maupun mendoakan orang lain, atau melakukan muqaddimah saat berpidato misalnya, membuka rapat atau memulai sebuah acara yang menggunakan bahasa Arab, kerap kali dijumpai kesalahan terutama bagi yang tidak mengetahui struktur perubahan domir dalam bahasa Arab tersebut. Ini penting dan jangan juga diremehkan sama sekali. Terutama jika ketika kita berdoa, yang redaksinya itu ada di dalam Al-Quran, yang kita tahu itu sebagai kalam Allah. Sebelum membahas kesalahan dalam membaca doa, saya akan mengawali mengidentifikasi kesalahan saat seseorang menyampaikan muqaddimah ketika membuka acara atau dalam apapun. Misalnya, muqaddimah yang sangat sering dibaca adalah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Artinya adalah segala puji hanya milik Allah, Tuhan seluruh alam. Dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan pada semua urusan dunia dan akhirat. Nah, kesalahan yang sering terdengar adalah orang banyak menambahkan huruf waw setelah kata nasta'in, sehingga menjadi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Penjelasannya adalah huruf waw itu tidak dibutuhkan. Karena kata nasta'in itu memiliki ta'alluq atau hubungannya dengan kata ala setelahnya. Sehingga dari segi makna dan peletakannya itu sama sekali tidak memberikan faedah. Selanjutnya, biasa juga seseorang saat selesai muqaddimah dia membaca amma ba'du. Kalau diartikan itu adalah adapun setelah itu. Nah, sebelum amma ba'du itu disebut, seseorang itu sudah memastikan membaca basmalah, hamdalah, dan sholawat. Basmalah kita awali pertama kali, kemudian lazim seseorang mengucapkan salam, setelah itu membaca minimal alhamdulillah, kemudian diteruskan dengan mengucapkan sholawat Nabi. Basmalah dibaca dengan niat semua yang kita lakukan karena Allah. Hamdalah dibaca supaya kita dapat berkah dari yang kita lakukan. Dan sholawat dibaca supaya majlis yang kita gunakan pada kegiatan itu bukan majlis bangkai. Demikian keterangan yang dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudaraku, baik, kita akan coba evaluasi bacaan doa yang sering kita baca, yaitu doa untuk orang tua. Pernah dijumpai bacaan itu diucapkan begini, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Memang kesalahannya adalah dalam penggunaan domir atau kata ganti orang. Di sini disebut permohonan untuk saya, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Tapi di akhir disebut dengan Rabbayana shighara. Artinya yang telah mengurus kami saat kecil. Jadi penyebutan kata kami itu kan indikasi jamak atau untuk beberapa orang, sehingga tidak nyambung.
Yang kedua, bacaan yang salah yaitu Rabbighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Susunan ini lebih berantakan lagi. Kalau kita artikan, ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa kedua orang tua saya. Pertama nyebut kami, kemudian menyebut saya. Dan rahmatilah mereka. Nah, mereka ini adalah yang lebih dari dua. Kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka mengurus saya ketika kecil. Jadi tidak ada konsistensi. Kadang menyebut kami, kadang menyebut saya. Menyebut kedua orang tua semestinya tertuju kepada mereka berdua. Ini malah menyebut yang lebih dari dua. Nah, inilah beberapa kesalahannya. Sudah dipastikan bahwa yang mengucap ini tidak mengerti susunan dalam bahasa Arabnya. Kalau kita berdoa itu, maka konsekuensi logisnya kita harus ucapkan dengan benar. Sebagai tanda bahwa kita memahami ilmunya, juga adab dalam menggunakan doa itu. Kenapa? Karena doa yang dibaca itu banyak yang redaksinya diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Maka kita biasakan di sini untuk membaca dengan struktur bahasa Arab yang benar. Yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa saya dan dosa kedua orang tua saya, dan rahmatilah mereka berdua seperti mereka berdua mengurus saya saat kecil. Ini dibaca ketika saat sendiri. Dan ada konsistensinya di situ. Ampuni dosa saya, mengurus saya, menyebut kedua orang tua saya, bukan jamak atau lebih dari dua. Bacaan yang benar yang kedua yaitu Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Doa ini bisa dibaca ketika ditujukan untuk bersama. Sama dengan yang pertama, ada konsistensi pada penggunaan domirnya atau maknanya. Misalnya, kalau doa yang pertama menggunakan kata saya, pada doa ini menggunakan kata kami. Penyebutan kedua orang tua pun juga sama, mengembalikan kata gantinya kepada mereka berdua, bukan jama atau lebih dari dua. Bacaan ketiga yang benar yaitu Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Redaksi ini juga dibaca ketika ditujukan untuk bersama. Perbedaannya adalah pada penyebutan orang tua. Disebut di situ orang tua lebih dari dua. Kenapa? Karena memang banyak yang kita sebut sebagai orang tua. Atau bisa juga kita maksud orang tua kita dan orang tua orang lain. Di sini ada konsistensi penyebutkan kata kami. Dan orang tua yang lebih dari dua itu. Dengan pemilihan kata ganti yang tepat, yaitu bentuk jama. Kata warhamhum itu tertuju untuk jama. Dan kata Rabbau pun tertuju untuk jama. Demikian, semoga kita bisa membedakannya. Saudara-saudaraku, selanjutnya, ucapan doa yang sering juga diucapkan atau ditulis adalah ketika kita mendengar seseorang, teman, saudara, atau siapapun yang sakit. Kita sering mengucap syafakallah atau syafakillah. Tapi kadang yang mengucap salah menunjukkannya. Misalnya ketika yang sakit laki-laki, dia ucapkan syafakillah, padahal itu untuk perempuan. Begitu juga sebaliknya saat mendoakan sakit yang perempuan, dia mengucapnya syafakallah, padahal itu untuk laki-laki. Maka mari kita pelajari sedikit tentang penggunaan domir atau kata ganti supaya ucapan kita benar. Kalau laki-laki, maka bacaannya atau tulisannya syafaqallah. Kalau perempuan, syafaqillah.
Dan ini dibaca ketika yang sakit ada di depan kita. Atau paling tidak kita berinteraksi seperti berdialog langsung misalnya. Nah, membedakannya cukup gampang. Kalau laki-laki, barisnya itu fathah di huruf kafnya. Kalau perempuan, barisnya kasroh. Atau kalau mau mengingatnya lebih mudah, kalau laki-laki itu ada di atas, kalau perempuan ada di bawah. Demikian perubahan domir mukhotob atau orang kedua. Nah, ketika orang yang kita doakan itu tidak ada atau tidak di depan kita, atau istilahnya gaib, maka perubahan domir atau kata gantinya juga harus kita sesuaikan antara laki-laki dengan perempuan. Kalau laki-laki, maka kita baca atau kita tulis syafahullah. Sedangkan kalau perempuan, syafahallah. Bedanya hanya hu dan ha. Nah, saudara-saudaraku, selain doa yang singkat itu sebetulnya kita juga bisa mengucapkan doa yang lebih baik dan lebih lengkap bagi yang sedang sakit itu, yaitu Allahumma rabban nasi azhibil ba'sa washfihi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Demikian, semoga kita senantiasa dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kesalahan berikut yaitu ketika membaca doa yang sering dikutip dari Al-Quran Surat Ibrahim ayat 40. Bacaan asalnya adalah Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah saya orang yang senantiasa melaksanakan salat juga keturunanku. Ya Allah, terimalah doa saya. Ini dibaca ketika sendiri. Nah, ada seseorang yang karena diniatkan bersama, maka dirubahlah susunannya, termasuk juga domir atau kata gantinya. Yang pernah terdengar adalah salah seorang membaca dengan redaksi yaitu Rabbana ja'alna muqiminas shalah. Kita garis bawahi kata muqimina. Kata muqimina itu memang betul bentuk jamak dari kata muqim. Cuma seharusnya ketika dibuat dalam bentuk idhofah, yaitu kata muqimina disambung dengan kata sholat, maka caranya adalah huruf nunnya pada kata muqimina harus dibuang. Ini yang disebut dengan hazfun nun, sehingga berbunyi Rabbana ja'alna muqimis sholati. Rabbana ja'alna muqimis sholati. Dan kalau kita lengkapi doa tersebut, maka kita bisa membaca Rabbana ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Atau Rabbi ja'alna muqimis sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Demikian. Semoga kita bisa menghayati lebih baik pada saat kita berdoa dan mengucapkannya dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.